Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Renan Erlina, perwakilan dari kelompok 6, akan mempresentasikan hasil review artikel kami yang akan kami presentasikan pada hari ini. Berikut kami presentasikan. Judul artikel yaitu Implementasi Blended Learning pada Pembelajaran Biologi. Yang akan dibahas mengenai latar belakang, metode penelitian, dan hasil penelitian dan pembahasan. Latar belakang, sejak Maret 2020, Indonesia dilanda pandemi COVID-19 yang memiliki banyak dampak, yang salah satunya pada pendidikan. Akibatnya, pada pendidikan, pembelajaran yang tadinya tatap muka harus diberhentikan sementara untuk memutus rantai penularan yang diganti menjadi daring atau secara online. Ini terjadi pada semua tingkat pendidikan yang ada di Indonesia. Pada masa new normal, terjadi pembatasan sosial seperti sekarang. Pendidikan menerapkan sistem pembelajaran luring dengan tatap muka dengan jumlah peserta didik yang terbatas dan daring dengan menggunakan bantuan media online, sehingga diperlukan penerapan sistem pembelajaran yang memungkinkan memadukan kedua sistem tersebut. Penerapan sistem pembelajaran luring dan daring yaitu dengan cara menerapkan blended learning dalam pembelajaran. Blended learning merupakan metode belajar yang menggabungkan dua atau lebih metode dan pendekatan dalam pembelajaran yang mencapai tujuan pembelajaran. Kondisi new normal ini tidak hanya mempengaruhi proses pembelajaran saja, namun juga ikut mempengaruhi pembelajaran biologi. Pembelajaran biologi menjadi sulit karena memiliki konsep abstrak yang luas, sehingga perlu dijelaskan dengan cara yang efektif. Biologi sebagai salah satu mata pelajaran IPA yang diajarkan di tingkat SMA. Biologi menjadi salah satu mata pelajaran yang sulit karena melibatkan proses sulit diamati secara langsung oleh siswa. Oleh karena itu, diperlukan suatu media pembelajaran mandiri yang dapat digunakan siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas, tanpa harus didampingi oleh guru, dan salah satu menggunakan blended learning. Tujuan ini yaitu bagaimana penerapan blended learning pada pembelajaran biologi. Metode penelitian. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode kajian literatur dengan mendapatkan informasi dan data dari mengkaji artikel hasil penelitian yang valid, baik nasional maupun internasional. Artikel yang dikaji sesuai dengan topik yang dibahas yaitu tentang implementasi blended learning pada pembelajaran biologi. Hasil dan pembahasan. Hasil dari implementasi blended learning pada pembelajaran biologi dapat dilihat dari segi pengintegrasiannya dengan beberapa perangkat pembelajaran, mode pembelajaran, media pembelajaran, dan pendekatan dalam media pembelajaran. Pada penelitian Risniani dan Arif Hussein, penelitian Surya, dan lainnya, menerapkan blended learning pada pembelajaran biologi yang berbantuan dengan berbagai media pembelajaran, atau menerapkan dengan memadukan antara mode pembelajaran dengan blended learning dalam berbagai macam materi dan pembelajaran biologi yang mampu meningkatkan hasil belajar siswa, karena menunjang siswa untuk meningkatkan hasil belajarnya dan proses belajaran secara langsung. Tidak hanya meningkatkan hasil belajar siswa, pada penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Sri Mulyani, dan lainnya, pembelajaran blended learning pada biologi dengan berbantuan berbagai media pembelajaran yang digunakan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis sebab membuat siswa makin aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian penelitian lainnya, Banila dan teman-temannya, yaitu menerapkan blended learning yang dipadukan dengan pendekatan lainnya untuk menunjang pembelajaran biologi yang dapat meningkatkan literasi sains pada siswa menggunakan media yang menunjang proses pembelajaran. Selain itu, Zainuddin dan Cut Mutia Kumalam menerapkan blended learning pada pembelajaran merupakan metode pembelajaran yang mendukung pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran konvensional tatap muka yang bertujuan untuk menyempurnakan kekurangan metode pembelajaran tatap muka yang konvensional. Metode pembelajaran ini sangat relevan diterapkan untuk mendukung pembelajaran mandiri di luar kelas, membangun kemampuan berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman sebaya untuk memecahkan masalah pembelajaran yang akan mengubah metode konvensional berpusat pada guru menjadi inovasi pembelajaran berpusat pada siswa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak kan aku tadi ya?